Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku, Endah. Hari ini aku membuat video How to be happy every day. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa aku buat video ini tuh karena selama beberapa hari ke belakang tuh aku sempat ngerasain yang namanya burnout. Kayak stuck gitu, kayak udah mentok gitu, terus kayak nothing, gak tahu mau ngapain gitu ya. Mungkin karena itu bertepatan dengan momen 2 minggu libur sekolah. Jadi karena biasanya setiap hari itu intens di sekolah, ketemu anak-anak, ketemu orang, ngeles sana sini gitu ya. Cuman pas 2 minggu terakhir sebelum sekolah itu kan jadi di rumah gitu kan banyaknya. Jadi itu tuh kayak bikin mental jadi breakdown gitu karena nggak ada kegiatan rutinitas dan kegiatan yang pasti gitu. Padahal kan sebenarnya liburan itu kayak waktunya happy-happy gitu ya, untuk jalan-jalan gitu, untuk ketemu teman gitu. Memang sih ada waktu-waktu untuk ngelakuin hal yang kayak gitu, tapi itu kan cuma berlaku paling cuma 1, 2, 3 hari doang gitu kan. Terus selebihnya kita di rumah gitu kan. Meskipun sekarang-sekarang tuh udah agak longgar juga karena COVID-nya udah nggak ada, bahkan warga Bogor juga udah bebas banget untuk nggak pakai masker. Nah, gimana sih caranya supaya aku itu bisa menemukan kembali jati diri aku atau makna hidup aku setelah aku mengalami burnout tersebut gitu ya. Yang pertama, biasanya aku itu buka-buka video aku yang aku buat di YouTube. Jadi sebenarnya YouTube itu aku buat pertamanya sih untuk menyimpan kenangan-kenangan aku gitu. Terus untuk berkarya gitu lewat dunia pendidikan atau lewat entertain yang itu tuh tetap ada mendidiknya gitu. Jadi bukan sekedar video-video yang muncul dan tidak bermanfaat gitu. Terkecuali mungkin vlog-vlog aku, kalau vlog-vlog aku mungkin itu isinya memang cuma memori-memori aku bersama teman-teman aku atau bersama keluarga aku. Nah, di video YouTube aku tuh pernah bikin podcast gitu ya. Keistimewaan menjadi guru TK itu biasanya aku dengerin ulang. Jadi aku denger suara aku sendiri yang aku upload bukan beberapa tahun sih, baru setahun yang lalu gitu. Itu salah satu caranya. Terus yang kedua adalah lakukan apa yang kamu suka. Misalnya kamu suka ngegambar gitu ya, ya udah gambar aja. Aku juga suka nggambar belakangan ini. Bahkan aku juga bikin beberapa sketsa yang aku lihat dari Pinterest. Sebenarnya ini tuh mirip banget dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Choi Ung di seriesnya Our Beloved Summer. Dan menurut aku ini tuh sangat manjur banget untuk membuat kita tuh akhirnya kayak lebih mengenal diri sendiri atau me time dengan diri kita sendiri karena kegiatannya itu benar-benar bikin kita fokus dan dalam keheningan gitu. Terus yang ketiga, cara aku supaya aku gak burnout itu adalah journaling. Aku biasanya ngetik di laptop, di Word. Bahkan Word aja tuh aku bisa gunain untuk journaling gitu. Kalau misalnya aku kayak bingung mau nulis apa pas journaling, aku buka di Google atau di Pinterest pertanyaan-pertanyaan seputar journaling. Bahkan kadang aku juga buka Instagramnya Lily Baisana. Jadi kan di Instagram Lily Baisana juga kadang ada konten-konten psikologisnya gitu ya. Nggak cuma konten yang memasarkan lipstiknya sana aja gitu, tapi ada juga konten-konten lain kepenulisan yang itu bermanfaat untuk pembacanya. Terus yang keempat, yang aku lakuin itu biasanya aku karaoke. Jadi bukan karaoke ke tempat karaoke juga sih, tapi karaoke di kamar aku aja dengan berbekal handphone atau laptop. Aku nyanyiin lagu-lagu yang itu tuh tone atau nadanya itu semangat gitu. Kayak misalnya lagu EXO Power, terus EXO yang Peter Pan, terus lagunya Dynamite BTS atau lagu Permission to Dance juga. Terus apa yang kemarin Butter gitu ya, yang aku lagi suka banget sama lagu Butter. Kalau menurut aku sih dengan lagu-lagu yang bertemakan semangat gitu ya, sorak gitu, itu bisa bikin mood atau bikin perasaan kita juga sedikit membaik sih menurut aku. Walaupun gak semua total memperbaiki ya, tapi seenggaknya itu sedikit memperbaiki. Yang kelima, cara supaya being happy versi aku itu adalah maskeran. Karena perempuan itu pasti seneng banget kalau maskeran. Jadi aku kayak sengaja gitu beli masker seminggu kan, minimal sekali ya maskeran gitu. Dengan maskeran tuh kan kayak relax gitu, membuang kotoran-kotoran yang ada di wajah mungkin. Jadi itu tuh kayak stimulus atau stimulus ke kitanya tuh, atau sugesti namanya ya, atau sugesti kakinya tuh baik gitu.
Jadi dengan maskeran tuh kayak ini waktu aku untuk me time, untuk waktu dari aku sendiri, merdeka untuk aku sendiri gitu. Goodbye pekerjaan, goodbye hal-hal lain, goodbye tugas kuliah gitu. Jadi dengan maskeran itu menurut aku itu udah bikin, kalau aku ya sebagai cewek itu bahagia. Tapi laki-laki juga kan pakai masker ya. Ada yang merawat wajahnya dengan masker gitu. Terus yang keenam, cara aku supaya aku being happy itu jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ke tempat yang kayak dunia fantasi gitu, ke Dufan atau bukan. Tapi jalan-jalan yang memang bener-bener jalan-jalan sendiri gitu. Kayak muterin kebun raya gitu. Atau jalan ke tanah lapang kayak ke lapangan gitu. Sore-sore gitu ya. Ya jalan aja, intinya dengan berjalan, lihat langit, lihat pohon. Itu tuh bener-bener kayak tadabur, bener-bener kayak relax ke kitanya. Dan jadi intinya nanti tuh kita mikirnya ke Tuhan gitu, bukan kepada hal-hal lain atau kepada keinsecuritasan atau ke-overthinkingan kita, tapi kepada karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, kayak gitu. Terus yang ketujuh, cara aku supaya being happy itu adalah main Ome TV. Jadi kalau main Ome TV, khususnya server Indonesia, sebenarnya kan banyaknya orang-orang gak jelas yang cuma kayak tiduran doang gitu. Tapi kalau misalnya kita pinter-pinter nge-skip next, kita juga pasti akan bertemu dengan orang-orang yang yang worth it untuk diajak berbincang sih menurut aku. Kayak waktu itu aku ketemu sama anak SMP dari Kalimantan gitu ya. Dia pakai peci waktu itu, terus aku tanya dia santri atau bukan, kata dia bukan gitu. Terus oh gitu, terus kamu ke sekolah apa gimana? Sekolah gitu, tapi sambil kerja juga ya. Jadi kayak kita bisa bertemu dengan orang baru lewat online dengan tatap muka kayak gini gitu. Dan itu tuh bisa membuat perasaan kita sedikit membaik karena kita punya teman untuk ngobrol gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita ngobrol sama teman kita di real life gitu. Cuman kan kalau kayak seumuran aku, teman-teman aku tuh udah pada sibuk sama pekerjaannya sendiri, sama tugas masing-masing gitu deh, sama urusan pribadi masing-masing. Jadi aku main Ome sih biasanya. Cara yang ke-9 supaya being happiness every day is, for me, nonton YouTube. Nonton YouTube itu udah paling worth it sih menurut aku ya. Kayak aku seneng banget nontonin Nihongo Mantapu, nontonin Jerome, Waseda Boys, Yusuke, Utsuka, Tomohiro. Sekarang Sutomo ya namanya. Aku suka banget nontonin mereka karena video-video mereka itu sangat menghibur dan edukatif. Dan kayaknya Jerome-nya juga sangat toleransi sih gitu. Jadi kayak aku suka. Terus selain Jerome, aku juga suka nontonin vlognya Bianca Kartika, Americano, Sunny Dahyein, Bung Korea Rumit, kayaknya banyak ke Korea ya. Tapi tetap kok orang Indonesia juga aku tonton kayak Gita Savitri Devi. Terus Darians ya namanya Darians, terus Baby Sabina. Ya aku tontonin sih. Kayak apalagi untuk vlogger-vlogger yang itu keluar negeri. Oh iya, kayak Leonardo Edwin tuh yang keluar negeri. Terus aku nggak bisa kesana gitu, dengan nonton vlog mereka tuh memberikan vibes ke aku. Oh ternyata begini tuh ya, kalau misalnya di luar negeri tuh begini rasanya gitu. Jadi walaupun aku nggak bisa kesana, tapi aku bisa nontonin orang yang ada di sana. Gitu. Terus yang ke-10 adalah mendengarkan Spotify. Dengan mendengarkan Spotify, tapi bukan lagu sih, aku kalau ke Spotify aku dengerinnya podcast Rintik Seduh. Itu tuh udah bikin mood aku naik. Kemarin terakhir kali aku dengerin KKDBK season 1, season 2, season 3. Itu tentang Karim sama Adit. Itu seru banget sih menurut aku karena endingnya tuh tidak terduga. Untuk kalian yang penasaran dan belum denger KKDBK, coba deh kalian segera cus ke Spotify dan cari, itu autornya adalah Kak Sana. Terus selain dengerin Spotify, yang ke-11, ke-11, for me, salah satu cara untuk bahagia itu bikin video. Dengan bikin video baru kayak gini, itu tuh udah bikin aku bahagia. Itu tuh kayak bikin aku, wah ternyata aku menghabiskan waktu aku dengan sangat baik sekali ya dengan bikin video kayak begini gitu. Kayak gitu. Jadi lakuin apa yang kamu tuh seneng gitu, tapi apa yang kamu senangi itu nggak ngerugiin orang lain gitu. Kalau apa yang kamu senangi itu bisa bermanfaat untuk orang lain, susah banget sih ngomongnya, itu kan bagus ya.
itu kan jadinya bermanfaat gitu loh. Jadi nggak sia-sia juga kamu membuang waktu kamu, karena waktu yang kamu buang itu menjadi konten yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Cara ke-12 atau ke-12, aku biasanya nulis di Wattpad. Aku penulis sejujurnya di Wattpad. Pembacaku kayaknya waktu itu udah nyampe 20.000 lebih untuk satu cerita yang judulnya W atau W Did. Jadi pasti aku tuh selalu menggunakan aktor utamanya atau pemeran utamanya itu adalah Iqbal Jafari Ramadan, karena dulu aku sempat menjadi Komet, ya ampun Komet Sonic gitu ya. Karena dulu kayaknya zamanan SMP itu zamanan Cowboy Junior gitu, zamanan Bastian, Kiki, Aldi, Iqbal gitu. Terus kayak aku pernah bikin cerita yang mana cerita aku tuh disukai sama orang banyak, dan akhirnya terusan sampai sekarang di Wattpad. Dan cerita yang Double Judith itu sebenarnya adalah adaptasi atau benar-benar duplikat dari series yang dari Korea juga, judulnya sama sih, W, tentang dunia fantasi gitu, tentang karakter utama dalam komik yang bisa keluar ke dunia nyata dan ketemu dengan anak perempuan dari si pembuat komik yang ingin membunuh karakter komik yang dia buat sendiri. Nah, lo gimana tuh? 3. Cara yang ke-13, kayaknya nggak ada sih. Aku cuma punya 12 cara, seperti tanggal lahir aku 12 Februari. Supaya aku tetap being happiness dan tetap waras untuk menjalankan hari-hari aku dan tidak break down atau burnout berkepanjangan. Dan kalau misalnya aku udah mentok banget, ya kalau buka media sosial, carilah orang-orang yang inspiratif seperti Zahid, Kak Zafira, terus siapa lagi ya, Ustadz juga kan banyak, kayak Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Adi Hidayat, Nouman Ali Khan, banyak sekali. Jadi ya sebenarnya jangan mentok-mentok banget juga sih. Sebenarnya kayak harusnya tuh yang paling awal yang diutamakan first. You can do it is you find someone who remember you to Allah gitu. Ya harusnya Allah dulu, Allah yang utama sebelum ke hal yang lain itu ya. Oke, berarti yang ini tuh nomor 0 ya, nomor 0. Ini yang paling pertama ini yang paling awal sebelum nomor pertama atau nomor 1. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.